Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berkat limpahan taufik dari Allah, kita di malam hari ini kembali dimudahkan untuk melanjutkan kajian tafsir kita, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi waktu kita dan memberkahi ilmu kita, dan tentunya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah hingga akhir hayat nanti. Baik, insyaallah kita akan bacakan terlebih dahulu ya, surat At-Takatsur beserta dengan terjemah yang biasa tercantum di dalam mushaf-mushaf terjemah yang mungkin ada di rumah kita. Jadi At-Takatsur itu sendiri sebetulnya kalau tertulis di situ artinya adalah bermegah-megahan, ya, bermegah-megahan. Meskipun At-Takatsur itu lebih luas lagi maknanya, artinya itu berbanyak-banyakan. Ya, karena At-Takatsur dari kata katsir, katsir itu banyak. Ya. Jadi At-Takatsur itu saling berbanyak-banyakan, bersaing. Ya. Jadi inti dari surat At-Takatsur ini nanti adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, ya, agar tidak sibuk. Ya. Tidak sibuk apa? Tidak sibuk bersaing dalam masalah-masalah duniawi. Ya. Tidak sibuk bersaing dalam perkara-perkara duniawi. Karena perkara-perkara duniawi itu identik dengan lomba untuk siapa yang paling banyak. Ya, itulah kehidupan duniawi. Jadi supaya kita tidak lalai, ya, dengan kehidupan di akhirat nanti. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan sikap bermegah-megahan, sikap berbanyak-banyakan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu mendatangi kubur. Maksudnya sampai mati. Ya. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak. Ya. Kalian kelak pasti akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui akibatnya. Ya, suatu saat nanti di dunia mungkin lalai, ya, tapi suatu saat nanti pasti akan tahu apa akibatnya jika seseorang itu terlalu sibuk dengan persaingan duniawi. Ya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian Allah ulang lagi. Kemudian, ya, sekali-kali tidak. Kalian pasti nanti akan mengetahui, ya, apa hukumannya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Jadi seandainya kalian mengerti ilmal yaqin, ya,
dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian, ngerti ya dengan pasti apa akibat dari semua itu. Akibat dari bersaing dalam masalah harta dunia ya. Tentu maksudnya niscaya kalian tidak akan seperti itu ya, kalau memang tahu akibatnya, hasil akhirnya dengan yakin ya, dengan yakin niscaya tidak akan seperti itu ya. Kenapa? Ya karena orang tidak tahu, tidak ngerti dengan penuh keyakinan ya, maka akibatnya akan mereka terima latarawunnal jahim. Nantinya mereka akan menyaksikan al-jahim ya, neraka. Al-jahim itu salah satu sebutan untuk neraka. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Kemudian kalian pasti nanti akan melihatnya 'ainal yaqin, langsung dengan mata kepala sendiri. Yaitu 'ainal yaqin. Ain itu mata. Ya, yakin dengan matanya karena langsung melihat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian nanti pasti ditanya tentang semua nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jadi di sini tadi globalnya, umumnya ya sudah disebutkan di awal, memang ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia supaya tidak terlalu sibuk memikirkan persaingan duniawi. Karena itulah yang banyak menjadikan manusia itu lupa dengan tujuan hidupnya yang nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakanya kalau lalainya itu, lupanya itu keterusan sampai bahkan dia meninggal dan kita tidak tahu kita meninggalnya dengan cara apa. Ya. Kalau mungkin meninggalnya sakit dulu bisa lebih siap. Tapi kalau qadarullah meninggalnya seseorang itu karena kecelakaan, karena musibah mendadak atau mati yang mendadak, ya, maka kelalaian itu terus-menerus ada, bahkan sampai detik dia meninggal dunia pun dalam kondisi lalai. Bisa jadi malah orang sedang masa-masa lalainya, dia tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah gambarkan kalian nantinya pasti akan tahu kalau terus-menerus seperti itu ya, sibuk bersaing terus, kalian tahu nanti akibatnya apa, hukumannya apa dari Allah Azza wa Jalla. Sibuk ngurusi dunia, lupa ibadah, lupa belajar ya, lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, akibatnya apa nanti? Tegaskan oleh Allah, kalian akan lihat nerakanya langsung ya, kalian akan lihat nerakanya langsung. Makanya seandainya kalian tahu seperti itu akibatnya, kalian tidak akan sibuk masalah dunia. Kalau tahu dengan ilmu yang pasti, yakin seperti itu akibatnya, kalian tidak akan sibuk ngurusi dunia ya. Tidak akan pusing ya, sekalipun dunianya itu sedikit, tidak akan resah, nggak akan gelisah kalau seandainya harta kita nggak banyak, strata kita nggak tinggi misalnya, status sosial kita tidak terlalu diakui di tengah masyarakat. Itu bukan fokus pikiran kita ya. Fokus pikiran kita bagaimana kita selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla ya. Karena kalau sibuk, kita akhirnya nggak memikirkan bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah ya. Akhirnya nanti ketika sudah pasti melihat neraka dengan kondisi yang nyata, dengan mata kepala sendiri, dan kita semua pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua nikmat, tidak luput satu nikmat pun, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, saya nggak lagi nakut-nakuti orang kaya ya, nggak lagi nakut-nakuti orang kaya.
Hanya memang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa orang-orang miskin, jadi kalau ada orang kaya, orang miskin semuanya masuk surga misalnya, ya. Ada orang-orang miskin yang masuk surga dan ada orang-orang kaya yang masuk surga. Maka yang miskin masuk surga duluan. Ya, masuk surga duluan. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim, jarak waktu antara masuk surganya orang miskin dengan orang kaya itu seukuran waktu 500 tahun. Nah, kenapa? Orang miskin itu hisapnya nggak banyak, dia nggak punya apa-apa. Ya. Jadi dia punya apa? Nggak banyak. Ya. Yang ditanya sedikit. Kalau nikmat yang dia terima sedikit. Ya. Ibarat kalau kita gambarkan bikin LPG itu nggak tebel-tebel. Ya. Laporan pertanggungjawabannya tidak tebal-tebal, tipis. Tapi kalau yang hartanya banyak, kan LPG-nya tebal. Itu dipakai untuk apa saja? Datangnya dari mana? Dipakainya untuk apa? Ya. Soalnya saya waktu itu pernah sekali waktu ngisi pengajian, kebetulan pengajian ibu-ibu. Saya sampaikan hadis itu. Ya. Ada salah satu peserta pengajian ibu-ibu memang salah satu yang punya wirausaha dan cukup sukses gitu. Kaya, gitu. Mobilnya banyak, bahkan rumahnya juga banyak gitu. Kalau itu di pengajian langsung nangis gitu, ya. Seolah-olah kayak ketakutan gitu. Ini gimana? Apa ya kita kalau kaya salah? Enggak salah. Saya kan sudah pernah singgung. Yang salah di sini bukan masalah kayanya, bukan masalah kita punya harta banyak, ya, atau punya kedudukan yang banyak, bukan itu. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika harta yang banyak, kedudukan jabatan yang banyak, ya, dan semua yang banyak-banyak itu menjadikan kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jadi masalah. Ya. Kalau memang kita dikaruniai rezeki yang banyak, ya kita nggak salah. Ya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita bertakwa dengan rezeki tersebut. Dan di sini, ya, ada satu hal yang mungkin bisa kita katakan cukup unik dalam surat At-Takatsur, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan secara spesifik. Ketika di ayat pertama menyebutkan alhaakumut takatsur, sikap berbanyak-banyakan itu sudah melalaikan kalian. Allah nggak menyebutkan secara spesifik berbanyak-banyakan masalah apa. Meskipun kalau yang langsung terbesit di benak orang membaca mungkin harta gitu. Tapi Allah nggak menyebutkan spesifik harta itu enggak. Ya. Jadi sebagian ulama tafsir itu, ya, menyebutkan hikmah kenapa atau rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sebutkan itu spesifik gitu. Karena apa? Supaya maknanya lebih luas, bahwa di dunia ini apapun persaingannya, berbanyak-banyakannya, ya, itu jangan sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbanyak-banyakan itu tidak identik dengan harta. Ya, lomba, saingan itu nggak identik dengan harta. Bahkan, ya, saingan duniawi berkedok atau mungkin dengan kemasan, ya, kemasan agama itu bisa terjadi. Secara lahiriah orang mungkin sedang belajar agama, ya. Orang lagi belajar agama lahirnya, tapi hakikatnya dalam hati dia sedang mencari predikat. Contoh, menghafal Al-Quran, ya, paling real, ya, menghafal Al-Quran. Orang kalau hafalannya banyak kan senang, ya,
hafalannya banyak, senang, apalagi sampai hafal 30 juz, Masya Allah. Ya. Itu kan jelas sesuatu yang nampaknya sangat positif sekali, jelas menghafal Al-Quran. Siapa yang mengatakan menghafal Al-Quran itu negatif? Kadang menghafal Al-Quran sangat baik, sangat ditekankan di dalam agama. Ya. Tapi kalau kemudian menghafal Al-Quran sifatnya memang untuk bersaing, ya, siapa yang paling banyak hafalannya, maka itu masuk dalam ayat ini. Kenapa? Niatnya salah. Ya, niatnya salah. Kenapa? Karena ingin berbangga-bangga diri. Bahkan terkadang orang tua ketika punya anak yang Masya Allah punya hafalan, itu rasanya ingin dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Ya. Bukan masalah membanding-bandingkannya. Kalau membanding-bandingkan sifatnya untuk memotivasi nggak ada masalah. Tapi ketika membandingkannya sifatnya untuk berbangga diri, ini loh anak saya, hafalannya sudah sekian-sekian. Ya. Membangga-banggakan apa yang dia miliki, ini sesuatu yang negatif. Ya. Jadi yang dicela di sini adalah sikap berbangganya, berbangga diri. Ya. Sikap berbangga diri. Belajar apa? Dapat predikat cum laude, sempurna misalnya. Belajar itu bukan predikat yang kita cari. Ya. Belajar bukan predikat yang kita cari. Belajar itu adalah untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau pernah diperintahkan oleh ibunya. Ya, ibunya mengatakan begini, ya bunayya ihfaz asyarata ahruf. Wahai putraku, hafalkan dulu 10 hadis. Hafalkan dulu 10 hadis, gak usah banyak-banyak, 10 aja. Jika dengan 10 hadis itu, menghafal 10 hadis, kamu sudah terlihat perubahan akhlakmu, perubahan sikapmu, maka lanjutkan. Berarti hafalan itu bermanfaat. Ya. Tapi kalau setelah menghafal 10 hadis tidak ada perubahan akhlak, tidak ada perubahan sikap, maka ketahuilah bahwa hafalanmu itu berbahaya. Berbahaya, tidak bermanfaat. Hanya dihafal, hafal saja. Tapi nggak ada perubahan dalam akidahnya, nggak ada perubahan dalam akhlaknya, nggak ada perubahan dalam ibadahnya, nggak muncul semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah ilmu yang tidak membawa pemiliknya untuk semakin dekat dengan Allah, maka ilmunya berbahaya. Hanya akan membuat dirinya semakin bangga. Saya loh sudah pernah belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Dia tujuannya ingin memamerkan apa sih yang sudah dia pelajari, apa sih yang dia sudah hafalkan, apa sih ilmu yang dia kuasai. Mungkin dipakai enggak, tapi teorinya nempel saja. Ya. Itu masuk di sini. Ya. Jadi tidak identik dengan masalah-masalah harta. Ya. Kebanggaan-kebanggaan dengan banyaknya predikat yang kita dapatkan, ya, itu termasuk yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dulu ya namanya santri ya. Zaman waktu saya pribadi nyantri, ya perasaan-perasaan seperti itu juga muncul. Jadi ketika melihat ya kita berlomba-lomba untuk saingan apa? Banyak-banyakan hafalan hadis dulu. Ya, jadi ketika melihat oh itu teman saya maju untuk hafalan, pokoknya saya harus maju. Setiap kali dia maju untuk setoran saya harus maju. Pokoknya saya nggak boleh kalah sama dia gitu. Saya tidak boleh kalah sama teman saya satu itu. Hingga suatu ketika
Saya mungkin diperhatikan sama salah satu teman itu. Jadi setiap kali ada saingan saya maju, saya harus maju. Minimal kita harus sama. Dan prinsip saya nggak boleh kalah. Gitu. Hingga kesekian kalinya saya mau maju untuk menyaingi saingan saya, ada satu teman gini, sudah, kamu jangan maju. Duduk aja, kamu duduk, jangan maju, jangan setor, jangan hadis, sekarang jangan setor. Kenapa? Kenapa saya nggak boleh setor? Kamu itu nggak ikhlas. Kamu itu menghafalkan hadisnya nggak ikhlas. Kenapa? Karena kamu maju, karena kamu lihat sainganmu itu maju. Kamu nggak mau kalah sama dia. Kamu menghafalkan hadis itu cuma untuk saingan sama dia. Kamu jangan maju sekarang. Sudah, saya nggak maju. Itu diingatkan sama teman saya. Ya. Jadi bukan masalah kita banyak-banyakan hafalan, bukan banyak-banyakan ilmu, bukan banyak-banyakan gelar, ya. Semua itu seberapa jauh ilmu yang kita pelajari itu bisa kita amalkan. Ya. Jadi meskipun kemasannya adalah kemasan belajar agama, itu bisa masuk dalam surat Takatsur ini. Apalagi masalah harta dunia, ya. Jelas orang semakin banyak hartanya semakin bangga dia, masya Allah. Ya. Nah kalau kemudian hal itu dipamer-pamerkan dan semakin membuat dia tamak dengan harta, ya, maka ini yang menjadikan rizki Allah itu akhirnya membahayakan. Ya. Jadi di sini pelajaran utamanya, pertama dan yang utama di sini dalam surat At-Takatsur sebagaimana disebutkan tadi di awal adalah peringatan supaya kita itu tidak punya sikap saling berbangga diri. Ya, tidak punya sikap saling berbangga diri, karena berbangga diri itu bibitnya sombong. Bibitnya, ya, bibitnya sombong. Jangan senang untuk berbangga diri. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu, ya, itu sudah Allah catat. Ya. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebelum kita lahir. Kita jadi kaya, kita jadi miskin, kita sukses, kita gagal, semua sudah Allah tentukan. Ya, jadi kalau toh kita punya banyak harta, itu karena Allah sudah tentukan kita punya banyak harta. Ya. Tidak usah seolah-olah membanggakan saya ini loh orang yang pinter. Ya. Akhirnya apa? Dengan kesuksesannya itu dia akan semakin ingin mencari dunia lagi. Dan itu tabiat manusia. Ya, tabiat manusia. Jadi manusia itu diberikan tabiat memang nggak pernah puas. Ya, tidak pernah puas. Dalam hadits Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha an yakuna lahu wadiyani." Seandainya manusia punya emas satu lembah, ya, satu lembah emas gitu, pasti dia masih kepengen punya dua lembah. Terus seperti itu. Pada satu lembah emas itu banyak, tapi tetap manusia itu pasti kepengen punya dua. Manusia itu nggak ada puasnya. Ya. Awal mungkin dulu nggak punya kendaraan sama sekali. Terus melihat orang pada punya kendaraan, ada yang motor, ada yang mobil. Dalam hati mengatakan, ya minimal saya punya motor yang jelek nggak apa-apa lah, yang penting bisa dipakai. Prinsip pertama. Mungkin Allah berikan rezeki bisa beli motor bekas butut, yang penting bisa jalan sesuai dengan harapannya tadi. Punya motor butut yang penting bisa jalan, dipakai. Ya namanya motor butut mungkin perawatannya kan juga repot ya. Kecepatannya nggak terlalu, bunyinya berisik, nanti asapnya mungkin kotor sekali dan lain sebagainya kan. Ya.
ngelihat yang lain motornya bagus-bagus ya, apalagi keluaran barunya banyak gitu. Terus punya harapan, kalau seandainya motor saya kayak gitu ya enak sekali, bisa cepat, bawa keluarganya banyak, motornya besar gitu. Mungkin Allah berikan juga, bisa aja berikan rezeki cukup untuk beli motor yang baru lebih bagus ya. Udah punya motor bagus, Masya Allah, bisa ngangkut keluarga ya, melihat mobilan ya, tangganya ya, Masya Allah, enggak ada mobil ya, bisa jalan-jalan ya. Yang penting mobil sederhana nggak apa-apa lah, yang penting bisa buat ngangkut tok ya. Allah wujudkan punya mobil sederhana, egrek apa ya, punya mobil sederhana, lama-lama dipakai, wah jangan panas ya mobilnya ya, jangan Pajero panas jaban jeruk, panas ya, jangan kesingkat dan AC-nya enak banget ya, Masya Allah. Akhirnya apa? Berangan-angan, jangan anggar sing anak AC-nya enak banget. Mungkin Allah berikan, akhirnya mungkin suatu saat punya mobil yang ada AC-nya ya. Udah ada AC-nya, mobilnya kecil ya, akhirnya nanti buat ngangkut nggak perlu muat banyak itu. Ada keluhan ini, keluhan itu. Terus manusia kan seperti itu. Bahkan sudah punya mobil bagus pun, sudah punya mobil bagus, tetap akan pengen punya yang lain lagi. Kepenginan loh ya, meskipun terwujudnya belum tentu, tapi kepenginan itu ada ya. Padahal mobil itu sudah cukup, satu cukup misalnya, contoh ya, dua cukup misalkan ya. Atau mungkin nggak cuma mobil gitu, nanti masih kepengen punya apa. Itulah manusia, yang namanya keinginan tidak akan pernah ada ujungnya, tidak akan ada ujungnya. Makanya ketika semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, itu punya potensi untuk melalaikan manusia. Kenapa? Semakin sibuk dia mikir itu. Kita punya harta banyak, itu akan semakin sibuk untuk merawat harta tersebut ya. Punya motor itu butuh perawatan, ada servis, kadang rusak harus ke bengkel, bannya bocor harus nambal ya. Nanti lampunya rusak harus ganti, keluar duit terus. Tambah mobil, sibuk lagi ya. Mobilnya rusak apa sedikit aja harus ganti, uangnya juga nggak murah harganya, harus nyari rezeki lebih. Kemudian mungkin ya nanti ada keluhan-keluhan lain dipikirkan ya. Rumah punya satu udah repot, kecil ya, bocor aja udah mikir gitu ya. Belum lagi kalau rumahnya gede ada tamannya, semakin luas rumah itu akan semakin besar juga biaya perawatannya. Pasti akan mikir, ini penghasilan saya harus nambah, kalau enggak, kalau gini-gini aja kita nggak akan bisa untuk merawat rumah ini gitu. Itu baru satu, kalau dua butuh lagi. Akhirnya apa? Kita tersibukkan dengan itu semuanya, pasti dipikirkan itu ya. Makanya kita memohon kepada Allah itu bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang bermanfaat, yang thayyib kan. Kita kan kalau setiap subuhan disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kita minta rezeki itu yang thayyib, bukan rezeki yang banyak. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Dah, itu yang kita butuhkan setiap hari ya. Jangan sampai berbanyak-banyakan itu menyibukkan kita akhirnya ya. Sholat nggak khusyuk, sholat mikirnya harta kita juga ya. Makanya ya, sebagian ulama terdahulu dikisahkan ketika mereka tersibukkan dengan hartanya, dari sholat berjamaah mereka jual hartanya, jual supaya apa? Nggak tersibukkan dengan harta itu ya, karena pasti butuh difikirkan ya. Itu pelajaran pertamanya ya.
peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak senang membangga-banggakan diri. Ya, tidak perlu ada yang dibangga-banggakan. Prestasi apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun, gelar apapun, jabatan, kedudukan, harta dan sebagainya, nggak ada yang perlu kita bangga-banggakan. Justru semua itu siap untuk dipertanggungjawabkan. Nah, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, kita harus siap mempertanggungjawabkan semua yang kita punya. Karena Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Ingat, kalian semua akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah berikan. Ya, semakin banyak nikmatnya, semakin banyak pertanyaannya, pasti itu. Ya, siap pertanggungjawabkan semuanya. Makanya kita tidak boleh luput untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan syukur itu sifatnya bermacam-macam. Ya. Syukur itu sifatnya bermacam-macam. Pada intinya syukur itu harus syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Ya. Syukur dengan hati, kita harus meyakini bahwa semuanya itu datang dari Allah dan kita tidak punya daya upaya apapun. Kalaulah kita sukses, dapat banyak prestasi dan dapat banyak harta, kesuksesan kita, usaha kita, semua karunia Allah, karena Allah berikan kecerdasan, Allah berikan ilmu kepandaian, Allah berikan kekuatan. Itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu dengan hati kita. Dengan lisan kita, kita banyak memuji Allah. Alhamdulillah, kita bertasbih, subhanallah. Pokoknya sebanyak mungkin lisan kita dibasahi untuk zikir. Dan dengan anggota badan, ya, kita berusaha gunakan semua harta itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi ada sebuah kejadian dulu ketika zaman sekolah. Kalau zaman mendekati ujian nasional dulu, itu kan marak ramai pada ikut yang namanya bimbel, bimbingan belajar, dan itu pasti bayar, dan bayarnya juga tidak murah. Dan dengan biaya yang tidak murah itu, seseorang bisa mendapatkan rumus-rumus instan, cepat, dan hampir pasti benar. Apalagi kalau pelajarannya matematika yang eksak-eksak tuh. Menurut zaman saya ujian nasional cuma 3, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Matematika, wah luar biasa itu. Kalau bisa ikut bimbel dapat rumus cepat, senangnya luar biasa. Suatu ketika ada seorang teman, saya dulu termasuk yang mungkin nggak senang ikutan bimbel, jadi saya nggak banyak ikut bimbel dulu. Ada teman, dia punya keterbatasan, dia nggak punya uang untuk bayar bimbel, itu nggak punya. Dia sebetulnya ingin mendapatkan rumus ilmu yang sama, tapi dia apa boleh buat, dia nggak punya uang. Akhirnya dia tanya kepada yang ikut bimbel, ya, dia tanya, tolonglah saya diajari ngerjakan ini rumus yang cepat gimana sih? Ya. Apa jawabannya? Maaf, rumus ini harganya mahal. Subhanallah. Rumus ini harganya mahal. Mahal dia bayar bimbel. Itu uangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu uang orang tuanya dapat rezeki dari mana? Dari Allah. Apa yang mau dibanggakan dari uang-uang itu semua? Ya. Biaya yang sudah dikeluarkan, kecerdasan yang dia punya, itu dari Allah. Apa hak dia untuk menghalangi orang lain mendapatkan nikmat itu? Ya, semua dari Allah. Ya. Jadi jangan sampai ya, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita justru menjadikan kita itu tadi ujub, berbangga diri, akhirnya malah jadi sombong, ya.
akhirnya malah tidak mau berbagi, tidak menjadikan nikmatnya itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini setidaknya dua pelajaran penting dalam surat At-Takatsur. Pertama, jangan senang untuk berbangga diri dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, dan yang kedua, banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah dan siap-siap karena semuanya pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita jeda untuk adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa. Baik, mungkin satu lagi dari yang bisa kita ambil dari surat At-Takatsur ini, bahwa yang namanya iman, ya, yang namanya iman, yang namanya akidah itu bukan sekedar sesuatu yang kita hafal, bukan sekedar sesuatu yang kita pernah pelajari. Tapi yang namanya iman itu adalah sebuah maklumat ilmu yang disertai dengan yakin. Ya, makanya Allah tekankan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, jadi kita ketika belajar akidah, belajar masalah iman, itu kita bukan cuma sekedar tahu. Ya, oh kita tahu ada surga, ada neraka, tahu. Oh kita tahu nanti di akhirat ada padang mahsyar, mataharinya didekatkan, tahu. Oh nanti semuanya banjir keringat, tahu. Oh neraka itu panasnya 70 kali lipat api dunia, tahu. Tahu, tapi banyak yang mungkin tidak sampai diyakini dengan mantap gitu. Akhirnya apa? Tidak memunculkan perubahan sikap baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Ya, jadi yang namanya ilmu, iman, ya, itu sampai yakin. Ya, jadi terkadang orang belajar akidah dapat predikat cum laude atau mungkin sempurna dalam bahasa Arab, mungkin mumtaz gitu ya. Tapi mungkin nggak ada perubahan dalam ibadahnya gitu-gitu aja, nggak nambah khusyuknya, nggak nambah gitu. Berarti akidahnya itu nggak ada manfaatnya, cuma sekedar tahu saja, tapi tidak sampai diyakini. Dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan haqqala law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, seandainya kalian tahu dengan ilmu yang diyakini betul, ya, maka niscaya akan punya sikap yang lebih baik, ya, tidak sibuk mikirkan dunia saja, ya. Yang dipikirkan lebih fokusnya adalah bagaimana nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisab yang ringan. Baik, itu mungkin hal-hal yang bisa kita pelajari dari surat At-Takatsur. Dan untuk berikutnya, saya tadi dititipi pertanyaan sebelum kajian. Meskipun pertanyaannya tidak langsung berkaitan dengan tafsir yang kita pelajari malam hari ini, ya, tapi semoga jadi manfaat untuk kita semua. Pertama berkaitan dengan gerakan yang membatalkan sholat. Jadi gerakan yang seperti apa yang membatalkan sholat? Karena mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar, bahkan saya juga dulu mempelajari dari sebagian guru yang menyebutkan gerakan itu kalau sampai 3 kali membatalkan sholat gitu. Ya, angka 3 gitu, 3 kali membatalkan sholat. 3 kali itu 3 kali yang seperti apa? Batasannya bagaimana? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara angka 3 itu sebetulnya nggak muncul dalam hadis. Tidak ada satu ayat atau satu hadis pun yang menyebutkan angka 3 kali gerakan dalam sholat itu membatalkan sholat gitu. Sampai sekarang saya nggak dapat hadis yang menyebutkan angka 3.
Enggak. Hanya ulama bersepakat. Jadi dari mana angka 3 ini muncul? Sebatas yang saya ketahui, pertama ulama sepakat bahwa gerakan yang banyak ya dalam sholat itu membatalkan sholat. Gerakan yang banyak itu kesepakatan ulama ya. Nah, banyak itu mau kita kasih standar berapa? Nah, banyak dalam bahasa Arab, hitungan banyak itu dimulai dari 3. Jadi sebutan jamak banyak itu dimulai dari 3. Kalau yang belajar bahasa Arab, insya Allah memahami bahwa banyak itu dimulai dari angka 3. Akhirnya angka 3 itu mungkin muncul untuk sebagai standar ya, bahwa gerakan kalau sampai 3 kali berturut-turut ya, itu membatalkan sholat. Hanya gini, itu perlu dilihat dari sisi urgensinya, urgensi gerakannya. Karena gerakan dalam sholat itu bermacam-macam. Ada gerakan yang bahkan sampai hukumnya wajib sekalipun itu banyak ya, sekalipun banyak itu hukumnya wajib. Jadi ada gerakan yang sia-sia, mubah, maksudnya nggak ada manfaatnya sama sekali, ini tidak layak untuk dilakukan. Ada gerakan yang hukumnya sunnah ya, sunnah kayak apa? Kita sebut kemarin contohnya, safnya bolong depan, maju dikit 2 langkah, sunnah kan menyempurnakan saf yang bolong, karena mungkin depannya batal, mundur, kita maju, sunnah. Nah, itu nggak membatalkan sholat ya, sebisa mungkin langkahnya diminimalisir. Kalau bisa cuma 2 ya 2, makanya jarak antar saf itu tidak terlalu jauh gitu. Dan mohon maaf, mungkin jamaah kalau melihat saya ngimami di sini, seringnya sajadah saya seret ke belakang. Kenapa? Karena memang sunnahnya jarak antara imam dengan shaf pertama itu sama dengan jarak antar shaf-shaf yang lain. Seandainya terjadi imam batal, maka yang di belakang imam majunya nggak kejauhan gitu. Cukup 2 langkah selesai gitu. Karena saya dulu pernah ditegur ketika jadi imam, kebetulan masjid kita shaf imamnya jauh sekali gitu. Kebetulan ada seorang syekh dari seorang dokter dari Arab Saudi datang di masjid itu, saya minta, "Syekh, antum yang jadi imam." Ternyata beliau melihat jarak imamnya kejauhan ya, akhirnya saya ditegur, itu sajadahnya terlalu jauh kalau segitu, diseret supaya jarak antara tempat imam dengan shaf pertama itu sama dengan jarak antar shaf yang lainnya. Baik, setelah itu akhirnya saya terapkan yang beliau nasihatkan. Nah, jadi itu contoh gerakan yang sunnah. Kalau cuma maju menutup shaf sunnah. Ada yang wajib meskipun banyak ya. Contohnya apa? Contoh ya, sarung melorot. Nah, andai kata ada orang pakai sarung dan celana yang di dalamnya itu tidak sampai menutup aurat, qadarullah sarungnya melorot, mau apa dia? Ya pasti bungkuk, ambil sarung, angkat lagi, terus mungkin agak dilipat-lipat, gulung. Itu berapa gerakan itu? Banyak ya. Dia kalau nggak tutup, sholatnya batal malah. Kenapa? Karena auratnya terbuka ya. Bagaimana supaya sholatnya nggak batal? Ya dia harus gerak seperlunya untuk kembali menutup auratnya. Sudah, meskipun gerakannya agak banyak, tapi itu hajat darurat, urgen sekali ya. Jadi 3 itu ya, katakanlah kalau 3 itu nggak ada urgensinya sama sekali, itu bisa membatalkan sholat ya, tidak ada urgensinya sama sekali ya. Karena sebagian itu akhirnya ada yang mungkin Allah alam bisawab ya, mendapatkan pemahaman dari mana saya nggak tahu. Contoh ya, gatal nih, rambut gatal. Kalau rambut gatal itu kita katanya garuknya pakai 1 jari, hanya 2 kali gerak, 1, 2. Karena kalau sudah 3 itu 3 berarti. Kalau kita mau pakai 3 jari, ini batal ini. Sekali gerak udah 3 jarinya yang gerak. Allahu a'lam bishawab. Saya
nggak ngerti. Saya tidak dapat itu sampai sekarang. Dulu ada yang mengajarkan seperti itu, tapi sebatas penelaahan terhadap kitab-kitab fikih, saya belum dapat yang seperti itu. Ya kalau gatal kukuri seperlunya aja. Ya misalkan gatal, daripada kita nahan gatal, sholat nahan gatal nggak enak kan? Duh gatal nih, digigit semut misalnya. Ya udah buang semutnya. Daripada ini saya mau gerak tapi takut batal, nggak gerak sakit juga digigit semut. Akhirnya sholatnya mikir semut, ya kan? Gitu loh. Itu terkait dengan gerakan. Jadi 3 itu dilihat urgensinya. Kalau nggak ada sama sekali itu bisa membatalkan sholat, sia-sia gitu gerakan. Jangankan 3, satu saja, satu gerakan kalau itu sangat aneh dan nyeleneh itu sudah membatalkan sholat. Contoh ya, HP ini ada WA yang notifikasinya langsung depan layar. Ada WA masuk, kita keluarkan ya, cuma sekedar ketik send. Lagi sholat nih, lagi sholat, send. Yang gerak cuma jempolnya aja nih satu, send. Sholat nggak itu dia? Nggak sholat dia. Masa sholat balasin WA? Sedikit gerakannya itu, ya. Jadi kalau nggak ada urgensinya sama sekali, nggak ada urgensinya, cuma satu aja bisa batal, 2 sedikit itu bisa batal. Ya. Baik, itu terkait dengan masalah gerakan yang membatalkan sholat. Sedikit mungkin satu lagi karena tadi titipannya ada 2. Yang kedua terkait dengan waktu yang afdol untuk mendatangi sholat jamaah. Karena gini, memang disebutkan dalam hadis Nabi SAW kan, afdhalus sholati fi buyutikum illal maktubah. Sebaik-baik sholat itu adalah di rumah, kecuali yang wajib. Kalau untuk laki-laki ya, sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali yang wajib. Berarti kalau kita ditanya, sholat sunnah bagusnya di masjid atau di rumah? Di rumah, di rumah. Kecuali sholat sunnah yang memang disyariatkan di masjid, kayak sholat tarawih di masjid. Tapi sholat sunnah, contoh sholat sunnah rawatib, ya, itu bagusnya di rumah. Kalau sholat tahiyatul masjid ya di masjid, nggak ada sholat tahiyatul bait rumah gitu. Baik, dilemanya begini, mungkin ya di antara kaum muslimin ada yang ingin menerapkan sunnah itu. Kalau sholat qobliyah di rumah gitu misalnya, mungkin ya sebagian ada yang ingin menerapkan begitu. Tapi resikonya kalau sholat qobliyahnya di rumah sampai masjid itu telat gitu, mungkin ketinggalan takbiratul ihram. Ya, akhirnya mana yang harus kita utamakan? Sholat di rumah untuk mendapatkan keutamaan sholat sunnah di rumah, qobliyahnya subuh gitu misalnya, subuh sholat di rumah gitu misalnya. Tapi nanti sampai masjid dah telat, dah qomat, ketinggalan takbiratul ihram. Padahal mendapatkan takbiratul bersama dengan imam itu juga pahalanya Masya Allah. Disebutkan dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku ma'al imami takbiratan ula kutibat lahu bara'atan. Orang yang sholat karena Allah selama 40 hari berjamaah, ini untuk laki-laki ya, 40 hari berjamaah, dan selama 40 hari itu dia selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, bareng gitu, dapat takbiratul ihramnya bareng sama imam, dengar takbirnya imam langsung ikut gitu ya. Maka di catatan baginya 2 kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia diselamatkan dari api neraka dan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Ya, karena nggak ada orang munafik sholatnya telat. Ya. Kalau bisa sampai jamaah istiqomah 40 hari selalu dapat takbiratul ihram bareng sama imam. Maksudnya bareng itu langsung setelah imam takbir dia takbir, bukan barengi ya, enggak. Dapat pas ya di awal sholat jamaahnya dia diberikan keselamatan dari siksa neraka dan keselamatan dari sifat munafik. Makanya dari sini para ulama jelaskan, seandainya terbentur ya, 2 hal ini berbenturan, kalau kita sholat sunnahnya di rumah akhirnya nggak dapat takbiratul ihram bareng imam,
Atau kalau kita kepengen dapat takbiratul ihram bareng imam di masjid, kita akhirnya sholat sunnahnya di masjid, nggak di rumah gitu. Mana yang kita pilih? Maka disebutkan bahwa kita utamakan untuk dapat takbiratul ihram bareng imam sekalipun sholat sunnahnya di masjid. Itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Ya, jadi ya kurang lebihnya demikian. Ya, untuk masalah keutamaan bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Allah Ta'ala alam bisawab ya. Mohon maaf karena tadi menjawab dua pertanyaan dan sudah mungkin waktunya kita untuk sholat. Kiranya mungkin demikian yang bisa saya bahas di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan keberkahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.